Bu, nikmat yang rasanya paling gadang. Ada menjawab nikmat kesehatan, ya nah. Ada menjawab nikmat harta kekayaan. Ada nikmat pangkat jabatan. Nikmat yang paling mulia itu adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yada'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita kembali sama-sama mengucapkan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, beribadah salat subuh secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di subuh ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan dua pedoman hidup, yakni Al-Quran dan Sunnahnya, yang bisa menjadi penyelamat kita dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu ibu dan bapak, mari kita terus istiqomah untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita sehari-hari. Dimanapun kita, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran dan Sunnah Rasul itu terlepas dari panduan kita bersama. Bapak dan Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, dasar tausiah subuh kita pagi ini adalah Al-Quran yang
cukup panjang tadi ayatnya kami bacakan. Itu Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Ayat ini berkaitan erat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang Ibu dan Bapak dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari penanggalan secara kalender kita Indonesia, hari kemarin tanggal merah itu hari besar Islam, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagian-bagian kajian, tausiah, keilmuan itu sekarang banyak kita dengar tentang kajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati kelahiran sosok agung yang mulia yang merubah peradaban dunia. Dan ini Bapak adalah kelahiran Nabi Muhammad ini. Inilah sebenarnya nikmat yang paling besar bagi kita. Kalau ditanya awak, apa nikmat yang paling besar, yang paling gadang ke kita bersama Bapak? Mungkin awak menjawab macam-macam. Ada yang nanya, kalau tanya, Bu, nikmat yang rasanya paling gadang. Ada menjawab nikmat kesehatan, ya. Ada menjawab nikmat harta kekayaan. Ada nikmat pangkat jabatan. Tetapi hakikatnya adalah nikmat yang paling mulia itu adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang merubah peradaban manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Seandainya lah Ibu dan Bapak kita nih, kalau belum lahir Nabi Muhammad sampai hari ini, mungkin kita belum mengenal Islam. Tidak akan tahu ada cara semayang subuh kamu saji, halonya bagaimana nanti zakat, tata cara ibadah-ibadah lain. Itu semua adalah karena kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Jadi 12 Rabiul Awal itu apa adalah ini ada 3 peristiwa penting yang sama dengan Nabi 12 Rabiul Awal gitu. Inilah sebuah rahasia yang Allah yang Maha tahu Ibu Bapak. Pertama, kelahiran Nabi Muhammad itu 12 Rabiul Awal 571 Masehi. 12 Rabiul Awal yang kedua adalah peristiwa hijrah gitu. Jadi 13 tahun dia di Mekah mendapatkan itu, mau hijrah ke Madinah itu juga 12 Rabiul Awal 622 Masehi. Lalu meninggalnya Rasul juga 12 Rabiul Awal gitu. Rasulullah meninggal 12 Rabiul Awal 632 Masehi. Jadi ada 3 peristiwa besar berkaitan dengan 12 Rabiul Awal. Ini satu kemuliaan. Nah, apa lagi nih keistimewaan juga? Nah, kita lihat Ibu Bapak. Di antaranya lah, ini sebenarnya ayat-ayat lain banyak Al-Quran menyampaikan bahwa sosok Rasul ini yang harus kita jadikan suri tauladan. Rasulullah yang memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad adalah sosok orang yang memiliki khuluqin azim, akhlak yang betul-betul mulia. Dari dia lahir, berapa? Sampai besar, sampai meninggalnya, dia memiliki akhlak mulia yang dikenal. Belum dia jadi nabi lagi, dia digelari Al-Amin. Orang yang betul-betul bisa dipercaya. Dia dapat dipercaya. Al-Amin itu gelar mulia di kalangan Jazirah Arab, Ibu Bapak. Inilah gelar Muhammad. Dan ternyata, inilah Ibu Bapak, ini ayat kita kait dengan ayat ini.
Muhammad ini satu keistimewaannya dengan Nabi Rasul lain. Dia sudah dikenal jauh sebelum dia lahir. Kok hebat. Alun laya Muhammad Sallallahu dia sudah terkenal, dikenalkan Allah, dikenal oleh umat sebelumnya, baik itu di kitab Taurat, ya dalam Bani Israel, atau di kitab Injil, Muhammad sudah disebut. Lah dikatakanlah terkenal dia sebelum dia lahir. Inilah hebatnya. Jadi Al-Quran surat Al-A'raf 157 ini menggambarkan gambaran sosok Rasulullah yang bisa nanti kita ambil suri tauladannya beberapa. Ini banyak ayat lain bicara keagungan Rasulullah, tapi pagi ini saya ingin menyampaikan ayat ini. Mari kita ulang kembali ayat ini beberapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Yang pertama, orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabi yang dia itu ummiyya. Ummi. Rasul yang tidak bisa tulis baca. Jadi Rasul tidak bisa tulis baca ini harus kita pahami secara baik, Bapak. Jangan salah sangka, Pak. Rasul tidak bisa tulis baca itu adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak pernah membaca kitab Taurat sebelumnya. Rasul tidak tahu kitab Injil sebelumnya. Ini skenario Allah. Agar nanti ketika Al-Quran turun, itu nanti tidak dipahami, disalahartikan oleh orang-orang kafir, kalau Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, karena dia pandai tulis baca. Ini diantara satu hikmahnya. Rasul tidak bisa tulis baca, bukan Rasul bodoh, tidak. Rasul ini sifatnya fatana, orang yang paling cerdas. Kan ada sidik, amanah, tabligh, fatana. Ini sifat Rasul, fatana nih, cerdas. Walaupun dia waktu itu tidak bisa tulis baca, tapi Rasul Muhammad orang yang paling cerdas di seluruh manusia ini. Ini kelebihan diberikan Allah. Ini yang pertama kita pahami Bapak. Jadi orang yang mengikuti Rasul dan Nabi itu dikatakan Nabi Muhammad, dia adalah ummiyah. Jadi ummi itu, kalau ibu harus pahami Bapak, kita pahami ummi itu bukan ibuku gitu. Ada bedanya ummi tidak pandai tulis baca dan ummi ibuku. Kalau ummi yang artinya ibuku, ummi kan adanya ummi itu kan? Ummi itu ianya mati. Ummi. Mim tasdid, ianya mati. Itu ummi artinya adalah ibuku. Tapi ayat ini ummiyah. Ianya tasdid. Nah, itu bedanya, Bapak. Ummiyah, ianya tasdid, artinya tidak bisa tulis baca. Karena Nabi itu memang tidak belajar menulis. Tidak belajar membaca. Tidak ada Nabi kuliah, tidak ada dulu SD dia, Pak. Ayo. Tidak ada SD-nya Nabi. Tidak ada SMP, tidak ada kuliah. Karena itulah kondisi. Ini desain keinginan Allah. Ada hikmah di situ. Nah, jadi jangan sampai beberapa orang-orang luar, Nabi aja tidak pandai tulis baca. Ini menganggap Nabi tidak bisa baca, tidak. Ini rahasia agar nanti Al-Quran ini terjaga. Kalau dia itu adalah wahyu Allah, tidak satu huruf pun dari Muhammad SAW. Tidak ada satu huruf pun yang keluar dari lidahnya Muhammad. Seluruh isi Al-Quran adalah murni firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandai Nabi mengarang, tidak pandai Nabi itu ibu apa? Sehingga inilah bantahan. Nah, bahkan kekhawatiran orang-orang kafir yang mengkritik itu ada menyampaikan Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Bahkan ada ayat menyatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
Ente coba. Kalau ragu juga dengan Al-Quran itu adalah bukan dari Allah atau ada dari Muhammad, ciptaan Muhammad, disuruhlah orang-orang semua. Coba buat perumpamaan lain dari Al-Quran ini. Coba buat Al-Quran tandingan lain. Silahkan berkumpul seluruh manusia ini dengan orang-orang hebatnya. Pasti tidak akan bisa membuat tandingan Al-Quran. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Jangankah satu Al-Quran, satu surat pun tidak ada manusia yang bisa benar. Ada yang coba-coba kemarin tapi akhirnya diperolok-olok, artinya stres setelah itu. Ada yang mencoba membuat surat gantian mirip-mirip Al-Qari'ah dengan surat Ad-Difda namanya. Mungkin ibu pernah kan? Dia membuat surat yang artinya kodok mah, kunci itu kan? Kan Al-Qari'ah hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Dibuat pula dengan surat Ad-Difda. Kodok katanya. Ad-Difda, Mad-Difda, wa ma adraka Mad-Difda, sautuhu tok. Itu. Kodok. Apakah apa itu kodok? Tahukah kamu apa itu kodok? Suaranya tok. Akhirnya gilo sudah tuh, Pak. Mencoba-coba. Mana pula ada arti itu? Tidak ada yang bisa menandingi daripada Al-Quran. Inilah kemuliaannya. Sampai hari ini. Para orang-orang hebat, ilmuwan, sastrawan, yang bahasa Al-Quran, yang betul-betul sastrawan. Betul-betul hebat ini. Peninggalan Rasulullah ini. Sampai hari ini tidak ada yang bisa. Ada yang awal ayatnya sama, ada yang di akhirnya sama. Ini hebatnya itu. Ujungnya kadang sama-sama, barisnya sama. Ada yang satu surat itu beberapa kali diulang. Surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Beberapa kali dalam satu surat. Ini ada maknanya. Mana pula manusia bisa membuatnya? Kayak Al-Qari'ah ini Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, sama-sama ujungnya semuanya. Inilah hebatnya Al-Quran. Inilah peninggalan besar Rasulullah. Walaupun Rasul tadi ummi ya, tidak bisa tulis baca, terjawab oleh Ibnu Abbas. Sampai hari ini, karena Rasul tidak bisa tulis baca, itulah Al-Quran ini terjaga hari ini. Di antara hikmahnya, terbantahkanlah kalau Rasul tidaklah membuat Al-Quran. Semua isi Al-Quran itu adalah murni, adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad, nanti menjadi bagian wahyu baginya yang disampaikan kepada umatnya, kita bersama itu. Nah, jadi ini pertama, kemuliaan Muhammad kita kaji di hari lahirnya ini. Rasulullah Nabi yang ummi ya, walaupun tidak bisa tulis baca, tapi ini rahasia Allah. Karena Allah hendak menurunkan Al-Quran sampai nanti terjaga sampai di akhir zaman. Ini salah satunya. Kita lanjutkan ini. Allazi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Jadi Muhammad itu adalah namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ini kita sampaikan tadi. Nama Muhammad itulah tertulis. Lah disampaikan Allah di dalam kitab Taurat. Nah, Taurat ini juga kitab yang ditentang kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Itulah ada di sinan berita bahwa nanti di akhir zaman akan turun, akan ada nanti seorang Rasul yang bernama Muhammad. Ini karena bagian yang diketahui oleh sebenarnya pada hakikatnya oleh para umat-umat, baik umat Nabi Musa ataupun umat Nabi Isa, umat Bani Israel. Lahado di sini. Ini kita sampaikan tadi. Tidak ada nabi lain yang dikenal sebelum dia lahir. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Berarti dua. Nah. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Yang menyuruh berbuat ma'ruf
mencegah dari yang mungkar. Inilah Muhammad. Jadi Nabi Muhammad, pertama tadi dia ummi, tidak bisa tulis baca. Yang kedua, Nabi Muhammad sudah dikenal di dalam kitab Taurat ataupun Injil sebelum dia lahir. Yang ketiga, Muhammad ya'muru tadi nabil ma'ruf, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Dia juga adalah mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Jadi kalau ya betul-betul awak ibu dan bapak mengidolakan Rasul, cinta pada Rasul, maka kita harus ambil bagian ini. Yang menyuruh ma'ruf, yang baik, mencegah yang mungkar, tidak hanyalah para ustadz di mimbar saja. Maka kita semuanya ibu bapak, kita semua punya kewajiban untuk mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini perintah. Ini tanda kita adalah mengidolakan Rasul. Mari kita ajak orang lain yang mungkin ibu dan bapak adalah dia masih belum melaksanakan perintah Allah. Pertama dulu tentu diri kita dulu. Amankan diri awak dulu. Amankan diri kita dulu. Bagaimana diri kita ini untuk melaksanakan seluruh perintah Allah. Bagaimana diri kita ini bisa menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Mencegah yang mungkar. Kalaulah aman diri awak dulu ibu dan bapak, lah bisa kita amalkan dulu, ibda' binafsi, baru lebih akan mudah kita mengajak yang lain. Mengajak, kalau bapak suami mengajak istrinya, kalau ibu mengajak suaminya. Pasangan hidup. Karena kalau dari diri kita belum ibu dan bapak, nanti kita akan menjadi susah mengajak yang lain. Bagaimana mungkin kita akan mengajak sholat contohnya. Ajak anak awak sholat, kita aja belum sempurna sholatnya. Bagaimana kita melarang istri anak-anak kita daripada perbuatan yang mungkar, sementara kita kadang-kadang melakukan kemungkaran. Inilah ibda' binafsi, mulai diri sendiri. Contoh kita mengidolakan Rasul, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Bicara mencegah yang mungkar ini ibu dan bapak, ini yang lebih berat. Kalau mengajak yang ma'ruf, mungkin orang lain tidak bangin. Istilahnya, walaupun dia kita kenal orang yang jahat, yang nakal, yang pokoknya tidak baiklah, coba ajaknya semayang. Tidak pernah nampak semayang doh. Bang, nak, azan orang semayang lah ya, mak. Sa preman-preman orang mak diajak semayang, banginya kira mak. Mungkin tidak banginya doh. Ini namanya amar ma'ruf. Tidak pernah kita melihat, mungkin jarang tadangannya, orang yang tidak pernah sholat, orang preman, orang yang bengis, diajak semayang ke surau, banginya tidak. Paling-paling dia senyum aja. Ayo dulu lah pak, dulu lah pak. Mungkin pakaian sadang kumah, pak baju sadang kumah. Alasannya itu pak. Alun mandi lagi. Dia tidak marah. Tapi coba larang orang kemungkaran. Nampak orang main judi, judi kalian, bubar. Kalau awak nak tante, inilah kak teka balonnya mak ya. Tak bisa. Tidak bisa. Berat. Nampak orang lain, pokoknya berbuat yang tidak baik lah kan. Berani ibu contohnya di tempat-tempat sepi itu, nampak anak pemuda-pemudi, pacarannya, arah berzinanya nampaknya, itu larang. Salah-salah masuk, bertempur di sini. Tidak bisa. Ini kemungkaran. Tapi ini kita harus lakukan. Sesuai dengan, tentu dengan yang diajarkan Rasul. Rasul berdakwah, ada dengan hikmah, pelajaran yang baik. Kemudian juga dengan berbantahan yang baik. Jadi amar ma'ruf ini adalah tugas kita bersama. Jangan biarkan kemungkaran itu merajalela di depan mata kita. Sesuai kemampuan kita. Bahwa bentuk kemampuan itu ibu dapat. Inilah digambarkan oleh Rasul. Man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan tangannya dulu. Kalau ada kemampuan tangan ini tidak hanya tangan ini maksudnya, juga kekuasaan. Kekuasaan. Mungkin dia ada jabatan, berpengaruh tanda tangannya, dengan itu mencegah kemungkaran. Tanda tangan kok yang lebih
babi soleh mak ya. Kalau pejabat mungkin melarang perjudian, dilarang contohnya kita dari Pak Bupati kita dilarang berjudi katanya. Menyebar tanda tangannya itu jauh lebih dahsyat daripada manusia yang tidak punya tanda tangan, baik dia puluhan orang, ratusan. Termasuk ini ustaz ini berkumpul semua ustaz serentak di pasamannya seluruh ustaz kajinya sama, amar ma'ruf nahi mungkar, sampaikan ke seluruh masyarakat. Itu tidak akan berarti dengan satu tanda tangannya Bapak Bupati kita. Ini contohnya. Jadi kalau ada kekuatan tangan, kekuasaan, gunakan untuk mencegah kemungkaran. Kalau tidak punya itu, tangan takut mungkin, ya kekuasaan tidak ada, tanda tangan tidak laku lah pensiun, contohnya kan tidak boleh gunakan. Gunakan yang apa? Falyughayyirhu bi lisani. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau tidak sanggup dengan lisan aja. Kecian lelo. Nah, alah te baju di itu. Jangan mabuk jolai. Kecian lelo. Kadang bahaya mudaratnya. Pitih menjudi, ancak digonan tua, balik bareh lah. Di rumah bareh tidak ada, tapi baju di taruh hijau kan? Cakap kalau lagi banyak mudaratnya. Sampaikan. Kalau anak awak sampaikan jadi ngambil lisan-lisan. Karena kita ini berapa? Kita kok menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu, kita hanyalah sebagai dai contoh. Hanya memberikan pancingan hidayah. Dan kita manusia ini bukan sebagai al-hadi yang memberi petunjuk, tidak. Yang memberi petunjuk itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan, apakah dia menerima hati yang nanti dapat petunjuk, itu bukan urusan kita. Kita hanya sampaikan. Kita hanya menyuruh dan mencegah. Pasti bagaimana dia mau atau tidak mendapat hidayah, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu juga, fa illam yastati' fa biqalbihi, maka hendaklah dengan hati. Caranya mendoakan. Doakan kemungkaran ini hilang di seluruh permukaan bumi ini. Doakan bagaimana ketika anak-anak kita, tetangga kita yang masih berbuat kemungkaran, doakan pada Allah. Ya Allah, berilah tetanggaku ini petunjuk. Berilah petunjuk suamiku, istriku ya Allah. Berilah petunjuk seluruh anak-anakku yang belum taat padamu ya Allah. Nilai dengan doa. Menyampaikan doa. Doa menyampaikan kepada mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan nanti dengan doa-doa kita nanti Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang kita doakan itu, sehingga dia bisa taat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tugas Rasul yang perlu kita tiru adalah dia mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lanjutkan dulu, Bu. Ingat waktu. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Rasul menghalalkan yang baik, mengharamkan yang khaba'is, yang jelek-jelek itu. Nah, itulah dia menghalalkan yang baik, kemudian mengharamkan bagi mereka yang buruk. Jadi yang elok-elok tuh dihalalkan, mungkin dari segi makanan. Yang baik itu dilarang oleh Rasul. Ini juga harus kita mencontohkan. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jadi lahirnya Rasul itu ada membebaskan hukum-hukum yang pernah dilaksanakan oleh umat sebelumnya. Contoh sederhana. Sebelum Nabi lahir, ada semacam orang melakukan membunuh diri sendiri. Taqtulu anfusakum, ini ada terkena Nabi Musa, membunuh diri sendiri. Pada masa Rasul itu tidak diadakan. Beban berat-berat tidak diadakan. Qisas, dulu ada qisas, dibunuh. Pada masa Rasul ada namanya diat, ada diganti dengan diat namanya denda. Nah, ini contoh sederhana. Jadi kelahiran Rasul itu menghilangkan belenggu-belenggu beban berat, hukuman-hukuman yang pernah terjadi sebelum kejadian Muhammad SAW. Inilah yang dibawa keberkahan lahirnya Muhammad SAW. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah. Apa katanya ini? Nah, adapun orang yang beriman kepadanya, ya kita kalau beriman kepada Rasul, memuliakan Rasul,
menolong Rasul, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepada Al-Quran, itulah ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini apa teman? Jadi Ibu dan Bapak, ketika kita memuliakan Rasul, mencontoh Rasul, meniru Rasul, ujungnya adalah kitalah atau mereka itulah ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ikulah yang kau cari itu. Awak supaya menjadi orang yang beruntung, maka mari kita jadikan Rasul tadi suri tauladan dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah. Inilah yang dapat kita sampaikan subuh ini, Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, menjadi tambahan pengetahuan, dan mari kita betul-betul mencintai Rasul, menjadikan Rasulullah itu suri tauladan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب